Shalom, jemaat GBPPN yang kasih Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Saya ambilkan dari Mazmur 23 dan saya bacakan sebagai berikut. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gambaran yang Daud lakukan ketika dia menjadi seorang gembala yang begitu mencintai dan merawat domba dengan baik direfleksikan dalam Mazmur 23. Nah, apa yang kita baca itu memberikan sebuah gambaran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, Tuhan yang selalu berjalan di dalam setiap musim kehidupan kita, baik ketika musim itu penuh dengan sukacita, damai, ketenangan, kelimpahan, maupun masa-masa yang terjal penuh dengan duka dan air mata. Terkadang Tuhan membawa kita ke air yang tenang, tapi juga terkadang Dia membawa kita ke tempat yang licin dan curam. Nah, itu sebabnya ketika kita membaca Mazmur 23, maka kita akan belajar 3 hal yang dapat kita pelajari di dalamnya. Ada 3 fase kehidupan yang digambarkan oleh Daud. Pertama adalah fase kedamaian dan kelimpahan. Bagaimana Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan senantiasa menyegarkan jiwa kita. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Semua itu menggambarkan sebuah masa-masa yang seolah-olah segalanya baik. Everything is okay. So sweet katanya ya. Semuanya manis, berjalan seperti apa yang kita rencanakan, berjalan seperti apa yang kita bayangkan dan harapkan. Kita berkata masa-masa penuh dengan haleluya katanya ya, semuanya baik. Nah, itu pun Tuhan ada di sana. Itu pun adalah kasih karunia Tuhan limpahkan. Fase kehidupan yang kedua adalah masa lembah kekelaman dan air mata. Fase ini juga digambarkan oleh Ayub dalam Ayub 11:21. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Suatu keadaan yang suram, suatu keadaan yang dengan pergumulan dan air mata. Sebuah ekspresi yang mencolok dari fase ini digambarkan, dikisahkan, dituliskan oleh seorang penulis yang bernama John Bunyan yang dalam bukunya kisah seorang musafir. Bagaimana dia menuliskan, menggambarkan orang Kristen yang melakukan sebuah perjalanan, dan perjalanan yang dia lakukan adalah gambaran dari kehidupan kita di muka bumi ini. Dan tibalah dia di sebuah tempat yang penuh dengan kegelapan dan air mata, tempat yang sungguh-sungguh membuat dia merasa kesepian dan sendiri, tempat di mana dia merasa seolah Tuhan tidak menyertai dia dan meninggalkan dia. Mungkin kalau kita pikirkan, ini adalah masa-masa yang seperti kita rasa saat ini. Saya melayani banyak orang, saya berbicara dengan beberapa orang, mereka berkeluh kesah, mereka mengalami sebuah masa kekelaman. Bahkan tidak jarang mereka berkata, kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Mengapa semua ini tidak diizinkan? Saya diizinkan mengalami semua yang pahit seperti ini. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih bekerja menyertai saya?
Ini adalah masa yang penuh dengan tanda tanya. Ini adalah masa-masa di mana iman kita sedang digoncang. Ini adalah masa-masa di mana iman kita apakah berdiri di atas fondasi yang kuat, itu batu karang yang teguh. Ini adalah masa-masa di mana iman kita diuji. Bila segala sesuatunya seperti pada fase yang pertama penuh dengan kelimpahan dan sukacita dan sejahtera, itu tidak heran semuanya bersukacita. Tapi ini adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan. Mari kita tetap teguh berdiri, jangan pernah meninggalkan iman percaya kita. Saudaraku, saya menyaksikan sebuah klip tentang kehidupan seorang gembala dengan domba-dombanya. Bagaimana dia membawa domba-dombanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemukan padang rumput dan untuk menemukan air yang menyegarkan. Dia harus membawa domba-dombanya dari satu bukit, dari satu lembah ke bukit dan ke lembah yang lain. Dan perjalanannya tidaklah mudah. Dia harus menuntun domba-dombanya melewati lereng-lereng yang dengan celah, yang sempit, dan yang mengagumkan. Domba-dombanya bisa dengan taat berjalan secara tertib, teratur, dan rapi mengikuti gerak langkah gembalanya. Ada 1-2 domba yang nakal yang mencoba untuk keluar dari jalurnya, tetapi kawanan gembala, karena yang mengembalakan tidak satu, ada gembala pemimpin di depan dan ada gembala penjaga yang di belakang. Tetapi ketika domba ini mendengar teriakan bahasa isyarat dari gembalanya, maka domba ini dengan taat kembali kepada kawanannya. Ada 1-2 yang tidak mau taat, maka gembala dari kawanan domba itu akan datang untuk mengambil, terkadang memukul pantatnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tapi itu cukup menjadi sebuah isyarat untuk domba itu kembali kepada kawanannya. Sampai kemudian melewati sebuah jembatan yang sempit, di mana domba itu harus kembali merapat ya, dalam barisan yang lebih kecil lagi. Kalau tadi bisa sampai 3-6 baris berjajar, dia harus kembali ke 2 baris. Tapi yang sungguh mengagumkan, domba-domba itu bisa mengikuti bahasa isyarat dari gembalanya untuk mengubah susunan barisan yang menjadi 2 berjalan beriringan, dan tibalah mereka di sebuah lembah yang penuh dengan padang rumput hijau dan air tenang dan yang menyegarkan. Gambaran klip itu persis tepat seperti yang digambarkan di dalam Mazmur 23. Saudara-saudaraku, apa yang kita lalui hari-hari ini, percayalah gembala agung kita tidak akan membiarkan saudaraku terperosok jatuh ke dalam jurang penderitaan dan kekelaman. Tidak akan membiarkan saudaraku celaka. Dia akan memelihara, dia akan menjaga kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita membuka telinga kita dengar-dengaran akan suaranya yang lembut, kita membaca firman Tuhan untuk mengerti tuntunannya, maka kita pasti akan dibawa Tuhan melewati lembah bayang-bayang maut, melewati masa-masa suram yang mungkin hari ini kita lakukan. Apakah mungkin itu bisnis yang sedang menurun, apakah itu mungkin kesulitan dalam ekonomi, ataukah itu mungkin lembah kekelaman karena sakit penyakit. Bahkan di dalam masa-masa titik kritis kita harus menghadapi lembah kematian sekalipun, gembala agung kita ada bersama dengan kita. Dia akan menuntun kita, dia akan membawa kita ke tempat yang tenang, ke tempat peristirahatannya, ke pangkuannya. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, "Aku menyediakan tempat bagimu." Ya, kalau tempat itu sudah tersedia, selesai, aku akan menjemput kamu dan membawa kamu. Itulah gembala agung kita. Detik-detik akhir dan hidup kita, dia pun tetap menyertai kita. Nah, fase kehidupan yang ketiga adalah fase pemulihan dan penggenapan janji, yang digambarkan sebagai kebajikan dan kemurahan yang senantiasa mengikuti kita. Ini yang dinamakan dengan
kita hidup dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Inilah masa-masa fase di mana Paulus menuliskan, menasihatkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang kita hidup dari satu kemurahan kepada kemurahan yang lain. Kita hidup dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sungguh indah sekali. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, dalam ayat 3-5 dikatakan bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Nah, di akhir semua yang kita alami di muka bumi ini, Gembala Agung kita akan menuntun, menjaga, menuntun, merawat, membimbing kita, dan bahkan menggendong kita dan mendudukkan kita di pangkuannya kepada tahta dan kemuliaan. Sungguh indah, saudara, hidup kita di dunia ini dituntun dan disertai oleh Gembala Agung kita. Ada masanya kita hidup dalam kedamaian, ketenangan, sukacita, kebahagiaan yang berlimpah. Semuanya baik, everything is okay. Tapi ada masanya juga kita diizinkan Tuhan untuk berjalan dalam masa-masa kekelaman, penuh dengan air mata, pergumulan, penderitaan, dan kepedihan. Tapi di sana pun Gembala Agung kita menuntun kita. Ada masanya Tuhan kembali memulihkan keadaan kita, pengendapan janji dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan juga yang melakukannya bagi kita. Semuanya itu dikerjakan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita, untuk menyatakan pribadinya yang agung dan mulia, untuk menyatakan kasih. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Tetap bertahan, tetap bertekun, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap setia sampai akhir. Gembala Agung kita pasti akan membawa kita ke tempat yang membaringkan kita di padang rumput hijau, menyegarkan jiwa kita, memberikan kepada kita kesegaran yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara, Tuhan Yesus menguatkan, meneguhkan saudara, dan kasih damai sejahteranya senantiasa berlimpah-limpah atas hidup saudara dan saya. Amin.